Malam kemenangan pertamanya seharusnya menjadi malam kebanggaan. Namun Saweri Gading merasakan getaran gaib yang dalam di dadanya, seperti ada bagian dari jiwanya yang terpisah dan memanggil dari balik tirai dunia. Malam ini, rahasia yang disembunyikan para dewata sejak penciptaan dunia tengah mulai terkuak. Kembali ke Istana Luwu. Perayaan kemenangan atas bajak laut masih bergema. Rakyat bersorak memanggil Saweri Gading si pahlawan. Batara Guru memeluk putranya di balai rumah. Namun tatapannya menyimpan kekhawatiran yang lebih dalam dari sebelumnya. Malam harinya, Saweri Gading tidak bisa memejamkan mata. Aura keemasannya berdenyut tidak tenang. Seolah-olah jantung dunia tengah ikut berdetak bersamanya. Ia naik ke puncak Bukit Suci, tempat ia biasa menerima ajaran ayahnya. Di sana, untuk pertama kalinya, ia menerima penglihatan gaib. Langit robek pelan seperti kain sutra boting langi yang disobek oleh angin gaib. Dari balik robekan itu muncul seorang wanita yang wajahnya persis seperti dirinya, rambut panjang, gaun sutra halus bermotif bugis, mata yang menyimpan kesedihan yang sama dalam. Wanita itu berbisik dengan suara yang bergema seperti gema di permukaan air suci. Saweri Gading, aku adalah bagian darimu yang hilang sejak pencipta adalah kembar emas satu jiwa yang terbelah ketika dunia tengah diciptakan. Saweri Gading tertegun. Ia mencoba mendekat, namun setiap langkah membuat tirai antara tiga dunia semakin tipis. Angin gaib berputar, cahaya emas berdenyut lebih kuat, dan suara gemuruh sama dari Burik Liu terdengar. Siapa kau? Aku adalah Weiten Reaben. Ayah kita menyembunyikanku jauh dari istana karena ramalan para dewata. Jika kita bertemu dan saling menyentuh, keseimbangan antara Botilangi Elekawa dan Burik Liu akan terganggu. Cinta kita terlarang, namun ikatan kita lebih tua dari segala ramalan. Penglihatan itu berakhir dengan cahaya emas yang membutakan. Saweri Gading terjatuh. Napasnya tersengal. Batara Guru tiba-tiba muncul di belakangnya. Wajahnya pucat bagai melihat pertanda bulu. Aku telah berusaha melindungimu dari takdir. Kau dan saudarimu adalah paduan suci sekaligus terlarang antara dunia atas dan dunia bawah. Kekuatan kalian terlalu besar jika kalian bersatu melawan segala. Cinta melainkan tangan yang jalan yang bisa memuncak semua. Saweri Gading marah dan bingung. Untuk pertama kalinya, ia menentang ayahnya. Jadi selama ini kesepian yang kurasakan adalah karena dia dan ayah menyembunyikannya dariku. Kekuatanmu baru saja terbangun di medan perambahan. Jika kau mencarinya, ujian berikutnya bukan lagi melawan bajak laut, melainkan melawan hati kalian sendiri, dan dunia tak mungkin tidak sanggup memenantaranya. Keesokan paginya, Saweri Gading diam-diam mendatangi kuil suci. Ia menyentuh relief kuno yang menggambarkan dua bayi emas terpisah, satu di dunia atas, satu di dunia tengah. Setiap sentuhan membuat penglihatan Weiten Reaben semakin jelas, semakin dekat, dan semakin memikat. Kesepian yang selama ini ia rasakan berubah menjadi api rindu gaib yang berbahaya. Cahaya emas di sekitarnya semakin kuat, seolah-olah tiga dunia mulai saling memanggil. Saweri Gading kini berdiri di persimpangan takdir. Ia telah menjadi pahlawan di medan perang. Namun ujian terbesarnya baru saja dimulai, bukan melawan musuh dari luar, melainkan melawan larangan para dewata dan rindu yang bisa mengguncang keseimbangan tiga dunia. Jika kisah ini menyentuh hati dan membangkitkan kebanggaan akan warisan Nusantara, berikan like dan bagikan kepada sesama pecinta sejarah Nusantara. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk timeline Nusantara berikutnya. Karena cerita leluhur tidak pernah berakhir. Ia hanya menunggu untuk diceritakan kembali.